Selamat siang teman-teman semuanya. Pak Gius, apa kabar? Siti Wulandari. Iya, Pak. Gimana tugasnya? Udah dikasih share belum? Udah, Pak. Alhamdulillah. Nah ya, saya belum cek lagi soalnya. Oke, Amel ada? Oke, ini Pak Gius ada tanda serunya nih. Kenapa nih? Oke, baik teman-teman semuanya. Sebelum kita mulai, saya ingin sedikit review ya tugas ketiga. Ini udah ada yang ngerjain. Tugas 3 diminta untuk membuat simulasi jaringan ya menggunakan Cisco Packet Tracer. Harusnya sih gampang ya karena di panduannya sudah ini ya, udah cukup jelas sebenarnya. Nah, mungkin yang jadi catatan adalah kemarin kita sudah belajar IP address ya. Jadi kalau kemarin pada ngikutin web yang kedua, harusnya udah paham, oh kenapa IP address-nya seperti ini gitu ya. Karena kita udah bahas kemarin. Oke, ada beberapa yang sudah submit tugasnya dan oke, udah bagus, udah selesai lah sampai akhir. Tapi terakhir saya cek tuh hari apa ya, mungkin 2-3 hari yang lalu yang submit baru 2 atau 3 orang aja ya. Jadi kalau saya lupa Pak Gius sama Siti udah submit apa belum, saya lupa ya. Jadi yang upload yang jelas masih sedikit, jadi kalau misalnya belum segera diselesaikan ya. Gitu. Oke. Nah, hari ini nanti kita akan membahas ya mengenai protokol ya. Setelah di web pertama kemarin kan kita sudah membahas dasar-dasar jaringan, kemudian topologi jaringan, kemudian minggu kemarin kita membahas khusus tentang IP address ya. Sengaja saya kasih materi IP address duluan karena menjelang tugas ketiga soalnya kan tugas yang simulasi jaringan kan ada hubungannya sama IP address ya. Makanya materinya saya dahulukan. Nah, ini sekarang balik ke materi ketiga. Materi hari ini nanti tentang protokol. Nah, biasanya materi protokol ini duluan ya, setelah topologi jaringan, ntar baru protokol, habis itu biasanya baru IP address. Nah, cuman nggak masalah juga ya, karena yang saya sampaikan nanti kayaknya nggak terlalu dalam, jadi hanya pengenalan aja. Yang penting teman-teman tahu atau kalau minimal pernah dengar, oh dulu pernah diajarin kayak gini gitu ya. Oke. Atau sebelumnya ada pertanyaan mungkin Pak Gius atau Siti Wulandari mengenai tugas atau apa materi sebelumnya? Iya Pak, ada Pak. Ya. Iya Pak, begini Pak, dari saya punya kemarin, ini untuk tugas 3 kan modelnya itu hanya untuk kemarin itu disuruh untuk buat video. Ya, buat videonya dari nomor 1 sampai dengan nomor 4 bagaimana cara penjelasannya. Terus kemarin Pak, semuanya itu saya paparkan dalam bentuk video. Terus dalam tugasnya itu saya hanya kirim link videonya ya sudah Pak dengan cover di depannya. Terus di belakangnya itu saya langsung tulis link videonya sama linknya di bawah. Apakah itu tidak menjadi masalah Pak? Gak apa-apa Pak. Ini punya Pak Gius itu termasuk kalau masalah administratif gitu termasuk yang paling bagus Pak. Jadi aman Pak. Yang lain kadang cuma nge-share linknya doang. Terima Nggak kasih ada Pak. basa-basi. Terima kasih Pak. Iya. Oke, Karena nggak kemarin masalah saya Pak. punya Pak langsung memang di laptopnya tidak pakai panduan apa segala macam, hanya lihat-lihat saja. Terus saya buat video aslinya memang Pak, tidak diedit lagi. Nggak masalah Pak. Oke. Oke, siap. Nggak apa-apa Pak, itu ya. Bagus lah Pak Gius termasuk yang paling bagus pekerjaannya gitu lah. Rapi, semuanya lengkap gitu. Dibanding yang teman-teman yang lain kadang ada yang cuman copy link videonya aja gitu.
ya nggak apa-apa lah. Kita kalau yang lain kita maklumin aja gitu. Oke. Ada yang lain mungkin? Oke. Baik, kalau nggak ada, kita mulai materi aja ya. Izin share screen dulu. Oke ya. Sekali lagi, materi hari ini adalah mengenai protokol jaringan ya. Kita review sedikit materi sebelumnya. Sorry. Oke. Nah, di materi pertama dulu, saya sudah pernah sampaikan ya, inti dari sebuah jaringan komuter itu kan adalah komunikasi, ya kan? Bentar, laptop saya agak nge-lag. Oke. Nah, inti dari sebuah jaringan kemarin adalah komunikasi ya. Untuk melakukan komunikasi, setidaknya kemarin kita perlu 3 hal ya. Yang pertama adalah pengirim informasi ya. Kemudian penerima informasi ya. Kemudian pesan yang ingin disampaikan, kemudian media atau apa namanya penghubungnya ini, ya kan? Nah, cuman kemarin juga sudah saya singgung kan, ada pertanyaan, misalnya sudah ada pengirim informasi, sudah ada penerima informasi, ada pesan yang akan disampaikan, dan sudah ada media yang tersedia. Masalahnya adalah yang satu bicara pakai bahasa Mandarin, yang satu ngomong pakai bahasa Indonesia misalnya. Ya, maka kira-kira komunikasinya bisa terjadi apa enggak? Ya. Jadi yang satunya ini keempat ini sudah terpenuhi, akan tetapi ternyata yang satu bicaranya pakai bahasa Mandarin, yang satu bicaranya pakai bahasa Indonesia gitu. Kira-kira terjadi komunikasi enggak? Ya, enggak ya. Karena apa? Karena mereka tidak bisa saling mengerti ya. Mereka bisa terhubung tapi tidak bisa saling mengerti ya. Ini sama kayak kalau pacaran ya, cowoknya sama ceweknya lagi berantem ya. Mereka menggunakan bahasa yang sama nih ya, pakai bahasa yang sama, berhadap-hadapan lagi ya. Tapi mereka tidak bisa berkomunikasi ya, karena saling punya ego masing-masing gitu ya. Nah, itu juga sama saja ya. Mereka saling terhubung, hadap-hadapan malah ya. Cuman pesan yang ingin disampaikan tuh nggak nyampe. Maka ini juga tidak bisa disebut komunikasi. Nah, agar terjadi komunikasi yang efektif, maka selain keempat hal ini, maka kita perlu satu hal lagi. Kalau di kehidupan sehari-hari, kita mengenalnya sebagai bahasa, ya, bahasa. Jadi saat terjadi komunikasi, kita harus saling mengerti bahasa yang digunakan. Misalnya saat ini saya kebetulan tinggal di Jawa, suku Jawa, ya. Mungkin Pak Gius di NTT pakai bahasa daerah NTT, saya kurang paham bahasa daerahnya apa, ya. Kalau kita saling berkomunikasi ya dengan bahasa masing-masing, saya dengan bahasa Jawa, Pak Gius dengan bahasa NTT-nya, nggak akan nyambung tuh obrolan, ya kan? Agar nyambung gimana? Maka kita perlu satu bahasa yang kita berdua saling mengerti, yaitu bahasa Indonesia, ya. Makanya bahasa Indonesia disebut bahasa persatuan karena bisa menyatukan berbagai suku di Indonesia kan. Nah, begitu juga di jaringan komputer ya. Di jaringan komputer untuk agar device itu kan macam-macam, alatnya macam-macam. Produsennya juga macam-macam ya. Agar mereka bisa saling berkomunikasi, maka mereka harus sepakat.
kita ini mau pakai bahasa apa, ya. Nah, bahasa ini kalau di bahasa mesin atau di bahasa jaringan ini kita sebut sebagai protokol, ya. Jadi kiasannya seperti itu, ya. Protokol itu adalah bahasa yang kalau di kehidupan sehari itu bahasa. Kalau di bahasa mesinnya artinya adalah dia suatu aturan, ya, yang digunakan atau disepakati bersama-sama agar data di dalam jaringan komputer itu bisa tersampaikan. Kira-kira seperti itu. Nah, ini lebih jelasnya lagi ya. Protokol adalah sekumpulan aturan yang digunakan agar satu atau lebih device komputer itu dapat saling berkomunikasi. Ya. Misalnya, saat mengakses website pada internet, kita menggunakan protokol, yaitu HTTP atau HTTPS. Ya, teman-teman, mungkin kalau misalnya browsing, mau ngetik apa? ut.ac.id ya. Biasanya setelah di enter, nanti kan di depannya itu ada tulisan HTTP atau HTTPS titik 2 garis miring gitu ya. Misalnya HTTP titik 2 garis miring. Baru www.ut.ac.id. Ya kan? Nah, tulisan di depan HTTP ini bukan cuman pantas-pantas ya. Ini adalah menandakan protokol yang digunakan itu adalah protokol HTTP atau Hypertext Transfer Protocol, yaitu protokol yang khusus digunakan untuk menangani pertukaran data lewat internet atau browser. Ya, jadi itu adalah protokol khusus, gitu. Bahasa yang digunakan. Ya. Sama juga misalnya saat menggunakan kabel USB kita menggunakan protokol yaitu yang namanya protokol USB yaitu Universal Serial Bus ya. Jadi semua hal yang ada di komputer atau di jaringan yang lebih luasnya ini semuanya menggunakan protokol-protokol yang berbeda-beda ya. Tergantung kebutuhannya apa. Nah, nanti di materi berikutnya nanti saya akan jelaskan sedikit ya, pengenalan sedikit mengenai protokol-protokol yang sering kita gunakan di jaringan atau di internet. Oke. Nah, apa saja yang diatur dalam protokol ya? Ada beberapa hal yang diatur dalam protokol. Salah 5-nya adalah message encoding, formatting, size-nya, timing, dan delivery option. Apa ini? Ya kita ini ya serempet sedikit-sedikit ya. Ya, yang pertama ada message encoding, yaitu dia bertugas untuk melakukan proses translasi ya. Dia seperti translatornya atau apa ke bahasa Indonesia ya? Penerjemah ya, penerjemahnya. Jadi apa yang kita sampaikan misalnya kalau di dalam data kita nulisnya di komputer kita tulis contoh gitu kan. Nah, tulisan contoh ini kan nanti akan melewati kabel. Ya. Otomatis harus diubah ke dalam bentuk yang lain yang bisa ditransmisikan lewat kabel tersebut. Nah, ini namanya adalah message encoding ya. Jadi tulisan contoh tadi itu harus di-encode atau harus diubah, harus ditranslasikan agar bisa ditransmisikan lewat kabel tersebut. Di mana kabel itu kan hanya bisa menyampaikan data berupa on off aja ya, atau bahasa komputernya biasanya kita sebut sebagai bahasa biner gitu ya. Maka tulisan contoh tadi harus ditranslasikan ke dalam bentuk bahasa biner tersebut. Nah, proses ini kita sebut sebagai proses message encoding ya, atau di encode ya. Nanti setelah di encode, dialirkan, ditransmisikan, di ujung komputer sana message tersebut harus dibalikin lagi ke dalam bentuk aslinya ya. Maka harus dilakukan proses yang namanya message decode ya. Maka prosesnya kira-kira seperti gambaran ini ya. Jadi dari pesan kita di encode, habis itu kan ditransmisikan
ya, kemudian di decode menjadi message yang sama lagi. Kira-kira seperti itu. Kemudian berikutnya adalah message size, ya. Selain di encode, ya, data yang akan kita transmisikan itu harus diatur ukurannya. Kenapa begitu? Karena kita ini akan menggunakan media transmisi berupa alat-alat tadi ya, misalnya LAN card, misalnya kabel, misalnya pakai wireless, itu semua punya kapasitas yang berbeda-beda, ya. Kapasitas tuh kalau kita ibaratkan adalah sebuah jalan, ya. Misalnya NIC atau LAN card itu punya kapasitas 1 Gbps, ya. Artinya setiap detik dia bisa menampung data sebanyak 1 gigabit, gitu ya. Padahal kapasitas kabel UTP-nya itu cuma 100 Mbps atau 1/10-nya. Ya, ini ibarat jalannya tadi tuh jalan tol, ya, ada 10 jalur mobil yang bisa lewat, kemudian kita akan melewati jalan kampung yang cuma 100 Mbps atau jadi dari 10 jalur menjadi 1 jalur aja, ya. Sehingga kalau kita paksakan datanya kita langsung kita transmisikan apa adanya, itu data pasti nggak muat. Kalau nggak muat, pasti mampet jaringannya. Nah, kita nggak mau jaringannya mampet ya. Oleh karenanya, protokol juga bertugas mengatur ukuran dari data yang ingin ditransmisikan. Ya, di sini misalnya kita punya video, film, ya ukurannya 5 GB ya, Blu-ray nih, udah HDMI ya. Jadi ada video, film ukurannya 5 GB ya. Kita mau download ya, kita mau download. Yang terjadi adalah tidak langsung file 5 GB itu masuk ke komputer kita, ya kan? Pasti kan masuknya sedikit-sedikit kan. Jadi kalau teman-teman perhatikan kalau saat mendownload itu kan nggak langsung zret gitu ya. Pasti sedikit, sedikit, sedikit. Nah, kenapa begitu? Karena sebenarnya sama si protokol ini 5 GB ini dipecah-pecah dulu ya. Dipecah-pecah menjadi ukuran-ukuran kecil, kemudian baru ditransmisikan. Biasanya dipecahnya tuh menjadi ukuran kilobyte ya. Biasanya 64 kilobyte ya. Kecil-kecil gitu, ditransmisikan satu gitu. Sampai 5 gigabit. 5 gigabitnya itu habis ya. Nah, kenapa ditransmisikan kecil-kecil ini ya agar tadi jalannya itu muat. Agar apa namanya? Tidak terjadi kemampetan data tadi ya, sehingga lancar tuh datanya. Masalahnya kan kecepatannya beda-beda. Oleh karenanya protokol bertugas untuk memastikan besaran datanya itu cukup untuk saat melewati berbagai macam device. Gitu. Kemudian timing juga ya. Timing itu apa? Jadi memastikan si protokol juga bertugas memastikan bahwa misalnya saya mau ngirim data ke Pak Gius misalnya, ya rencananya gitu misalnya. Sebelum saya mengirim data ke Pak Gius, saya harus memastikan dulu bahwa Pak Gius tuh siap menerima data, ya. Gampangnya tuh saya harus ketok pintu dulu ke Pak Gius, ya. Tok 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 Pak, saya mau ngirim data, boleh nggak? Gitu. Katakanlah Pak Gius membolehkan, itu yang disebut sebagai response time. Ya, kalau Pak Gius membolehkan, oh silahkan, baru saya kirim data. Ya, tapi kalau saya tok tok tok, Pak Gius nggak jawab, ya artinya nggak ada respon, ya, maka saya nggak akan bisa tuh ngirim data. Maka nanti akan ada tulisan data tidak terkirim, data destination-nya nggak aktif, offline dan lain-lain. Ya intinya sebelum mengirim data, protokol tuh bertugas memastikan bahwa tujuannya itu saling terkoneksi atau saling terhubung dan bisa saling berkomunikasi. Itu message timing. Kemudian juga bertugas menentukan message delivery option ya. Apakah data ini akan dikirim dari satu pengirim ke satu penerima
atau dari satu pengirim ke banyak penerima, atau dari satu pengirim ke semua anggota di dalam jaringan tersebut. Nah, ini disebut sebagai message delivery option. Kalau satu ke satu itu kita sebut sebagai unicast, ya. Jadi satu source menuju satu penerima. 1:1 kita sebut sebagai unicast. Kalau satu dikirim ke beberapa, ini disebut sebagai multicast. Kalau satu ke semua anggota dalam jaringan, ini kita sebut sebagai broadcast. Ya, protokol bertugas untuk memastikan ini data akan dikirim dalam bentuk seperti apa. Kemudian, nah ini contohnya seperti ini ya. Misalnya kita mau kirim data melalui beberapa protokol ya. Di sini ada kita mau kirim email misalnya ya. Kita mau kirim email, maka sebenarnya kita melewati beberapa protokol ya. Antara lain apa? Minimal kita kan akses web emailnya ya, misalnya mail.google.com. Maka paling tidak kita menggunakan protokol HTTP dan DNS. Ya. Kemudian nanti ketika kita kirim, paling tidak kita menggunakan protokol email antara IMAP atau POP3. Kemudian pasti kita menggunakan protokol TCP dan IP karena kita pasti menggunakan IP address. Ya. Kemudian nanti pasti melewati Ethernet atau LAN card. Jadi ada protokol Ethernet. Ya, jadi ketika kita mengirim pesan, dalam hal ini email, itu sebenarnya banyak banget protokol yang terlibat di dalam sana. Ya, kita nggak perlu tahu semuanya, ya, karena kita tidak mendalami jaringan komputer secara mendalam, ya, tapi paling tidak nanti teman-teman paham bahwa ternyata cara kerja di komputer atau di jaringan atau di internet itu rumit sebenarnya ya. Cuman kita karena sudah terbiasa gampang aja jadi merasa ya tidak terfikirkan hal-hal seperti ini gitu. Oke. Nah, kenapa protokol itu penting? Ya, tadi sudah saya sampaikan. Yang pertama, memungkinkan dua buah device untuk dapat saling berkomunikasi. Ya kan? Misalnya device yang satu itu keluarannya Intel, yang satu keluarannya Huawei. Ya, pasti mereka punya infrastruktur yang berbeda. Tapi kan nggak mungkin dalam satu jaringan mereka tidak saling komunikasi kan, ya. Jadi walaupun brandnya berbeda, device-nya berbeda, mereka tetap harus menggunakan protokol yang sama agar bisa saling berkomunikasi. Kemudian pentingnya yang kedua, standar baku yang harus dipatuhi. Ya, tadi masih berhubungan dengan yang pertama. Memungkinkan terjadinya komunikasi antar device dengan produk atau merek yang berbeda. Masih sama juga seperti yang pertama, tapi ini kita menekankan bahwa di dalam dunia komputer dan jaringan ini tidak terjadi monopoli. Ya, misalnya tadi prosesornya pakai Intel, VGA-nya pakai Nvidia, LAN card-nya kita pakai Cisco misalnya. Itu kan brand-nya berbeda-beda, ya kan? Nah, kalau kita misalnya tidak menyepakati satu protokol yang sama, bisa jadi antar brand ini saling punya ego masing-masing, sehingga kita tidak bisa bebas memilih perangkat yang berbeda-beda untuk satu perangkat PC kita, gitu ya. Oleh karenanya protokol itu penting sekali, ya, karena untuk menghindari monopoli perdagangan device atau hardware. Kemudian sebagai acuan untuk pengembangan lebih lanjut ya, dengan adanya protokol ini yang terbuka, yang disepakati bersama, maka nanti kalau ada pengembangan atau riset lebih lanjut, ya itu kita nggak perlu khawatir ya, karena protokolnya pasti sama yang digunakan. Gitu. Oke, sampai sini dulu. Ada pertanyaan? Ya, Pak Gius, ada pertanyaan?
Iya, terima kasih Pak. Ya, Ini menyangkut pengalaman ya Pak ya. ya. Selama Silahkan. ini saya sering ketemu di website begitu Pak. Waktu saya mencari sesuatu, ada munculnya di situ di bagian protokolnya itu bagian depannya itu ada HTTP dan Betul. ada juga yang www. Nah, Oke, baik. pada saat mana kita menggunakan HTTP atau pada saat mana juga kita menggunakan www atau adakah mungkin HTTP dan www itu mempunyai perbedaan? Baik. Ya Pak, Baik. itu Oke. saja Pak. Oke, baik, Pak. Jadi HTTP dan www itu sebenarnya dua hal yang berbeda, ya, Pak ya. Jadi kalau HTTP itu temennya biasanya HTTPS, Pak. Ya. Kita biasanya pakai HTTP atau HTTPS. Itu adalah standar protokol untuk browser. Ya, kita mengakses website informasi dalam bentuk hypertext, ya, teks dan gambar melalui browser, melalui internet itu kita menggunakan protokol yang namanya HTTP atau HTTPS. Jadi di situ yang dikirim ya bisa macam-macam gitu ya. Bisa teks, bisa gambar, bisa audio dan lain-lain. Nah, sedangkan www itu protokol yang berbeda lagi. Itu namanya masuk ke dalam DNS, Domain Name System ya. Jadi ketika kita mendaftarkan sebuah website, misalnya tadi ut.ac.id, kita harus mendaftarkan nama ut.ac.id ini ke DNS, namanya Domain Name System. Nah, www itu melambangkan bahwa domain ini bisa diakses di seluruh dunia melalui internet. Gitu, Pak. Jadi HTTP dan www itu dua hal yang berbeda, ya. Jadi kalau kita mau akses website mana yang perlu dipakai seperti yang pertanyaan Pak Gius tadi. Sebenarnya kalau kita akses cuman ut.ac.id itu pasti otomatis biasanya dia akan menulis sendiri http://www ya. Jadi sudah otomatis. Nah, yang jadi masalah adalah ini Pak. Jadi kadang website itu sekarang ada HTTP dan HTTPS untuk protokol HTTP-nya. HTTP itu protokol lama, HTTPS itu protokol yang sekarang-sekarang ini yang sudah dilengkapi dengan security, ya, di mana nanti teks yang dikeluarkannya itu sudah dienkripsi, jadi lebih aman, ya. Nah, kadang-kadang masalahnya adalah tidak semua website itu sudah sudah langganan untuk namanya SSL, Pak, ya. Jadi untuk biar bisa HTTPS itu kita harus membayar atau membeli SSL. Nah, tidak semua website itu punya HTTPS ya. Nah, itu yang perlu diperhatikan aja. Kadang HTTP error. Mungkin dia sudah pakai HTTPS. Atau sebaliknya, kita ketiknya HTTPS, padahal dia SSL-nya belum beli misalnya. Jadi yang perlu diperhatikan sebenarnya adalah HTTP atau HTTPS-nya. Sedangkan www itu biasanya udah otomatis. Jadi kalau www itu artinya di website ini bisa diakses dari seluruh dunia atau lewat internet. Gitu. Nah, cuma nanti di depan, kalau kita akses lewat browser, nanti di depan kita nggak cuma ketemu HTTP, Pak. Nanti ada FTP. Nah, nanti kita bahas selanjutnya. Begitu, Pak Gius. Terima kasih Pak. Oke. Kita lanjutkan materi lagi ya. Ini karena mungkin nanti menjawab pertanyaan Pak Gius lebih lanjut gitu ya. Yaitu mengenai protokol dasar jaringan. Ya. Nanti ada beberapa yang kita pakai sehari-hari ya. Yang pertama adalah tadi HTTP atau HTTPS. Singkatannya adalah Hypertext Transfer Protocol. Kalau ada S-nya itu artinya ya Hypertext Transfer Protocol Secure, ya, lebih aman. Ya. Jadi HTTP adalah lapisan aplikasi yang digunakan untuk pertukaran informasi dalam bentuk hypertext. Ya, ini yang digarisbawahi. Ya. Hypertext itu artinya apa? Yang namanya hyper itu artinya kan lebih gitu ya, atau tidak hanya gitu ya. Jadi kalau hypertext itu berarti tidak hanya teks, ya, ini lebih dari teks, ya.
apa aja yang dimaksud lebih dari teks ini ya? Dia yang bisa dikirim adalah teks, image atau gambar, video, bahkan link atau apa namanya? Ya link ya, URL ya. Jadi kita bisa klik link-link. Nah, itu namanya linking ya. Jadi yang bisa dibuka menggunakan protokol HTTP itu adalah hypertext ya. Teks, image, video, link dan lain-lain di dalam www, artinya di dalam internet ya. Jadi kalau kita tidak mengakses internet, kita nggak perlu HTTP sebenarnya. Misalnya nih jaringan lokal di sekolah gitu. Sekolah punya website, nah kita nggak perlu HTTP sebenarnya ya, karena di dalam www atau di dalam internet gitu. Nah, HTTP ini dipertemukan pertama kali oleh Tim Berners-Lee ya di tahun 89 ya. Nah, bla bla nanti dibaca sendiri ya. Nah, versi terakhir dari HTTP itu adalah HTTP 3 ya, yang kita pakai hari ini tuh HTTP 3. Nah, informasi atau yang bisa dibaca oleh HTTP ini kita harus buat menggunakan format yang kita sebut sebagai HTML ya, Hypertext Markup Language ya. Jadi nanti kalau teman-teman misalnya di luar sana ketemu istilah HTTP dan HTML ya, itu dua hal yang berbeda cuman saling berhubungan ya. HTTP adalah protokol agar teks kita bisa dibaca lewat browser di internet, sedangkan HTML itu adalah format atau coding ya yang digunakan untuk membuat teks tersebut gitu ya. Jadi hypertext markup language. HTTP versi terakhir itu HTTP 3, sedangkan HTML versi terakhir itu HTML 4 atau HTML 5, mungkin sekarang udah mulai 5 ya. Jadi itu saling berhubungan tapi berbeda gitu ya. Oke. Kemudian, nah tadi www itu atau istilah lain dari internet atau World Wide Web itu istilah lain dari internet. Oke, cara kerja protokol HTTP ya. Sebenarnya intinya ada dua, yaitu HTTP request sama HTTP respond. HTTP request itu apa? Ya, misalnya saya dari komputer saya ini mau mengakses halaman ut.ac.id. Saya mau akses websitenya UT ya. Ketika saya klik enter, maka sebenarnya komputer saya ini sedang melakukan apa? HTTP request. Request ke servernya ut.ac.id tersebut. Ya. Kemudian si server ini akan nyari, ada nggak sih ini file-file yang dicari, yang diminta gitu. Kalau dia ada, nanti dia akan melakukan yang namanya HTTP respond. Ya. HTTP respon tuh bisa macam-macam ya. Kalau misalnya filenya beneran ada, maka nanti akan ditampilkan website kita. Tapi kalau misalnya nggak berhasil ketemu, ya kadang-kadang servernya nggak berhasil ketemu filenya, maka nanti akan muncul error-error. Nah, error-errornya itu nanti teman-teman bisa apa? Bisa cari tahu lebih lanjut karena biasanya ada kode-kodenya. Yang paling sering itu error 404 not found, ya kan? Misalnya di browser kita ketemu 404 not found. Nah, berarti itu file yang kita cari di server itu nggak ketemu, nggak ada. Ya, ada juga error 500. Nah, itu artinya terjadi kesalahan koneksi di server. Ya, jadi error-error itu nanti ada kode-kodenya itu ada tandanya ini sebenarnya errornya apa. Ya, cuman kalau berhasil ya nanti website kita akan muncul di browser si klien. Nah, kira-kira seperti itu. Nah, ini misalnya seperti ini ya. Kita mengakses google.com ya. Maka klien memasukkan URL ya. Kemudian setelah di-enter, proses request akan dimulai ya. Nah, di sini ada tulisan tadi ya HTTPS, ya ini artinya protokol yang digunakan adalah HTTP secure ya.
mengakses www artinya mencoba mengakses di internet sebuah halaman website dengan nama google.com. Nah, sebenarnya belakangnya ini juga ada artinya masing-masing ya. Jadi itu namanya penamaan domain ya. Nanti nggak tahu nanti ada bahasanya apa enggak ya, tapi itu ada artinya. Nah, selain lewat web browser, kita juga bisa request itu menggunakan command prompt ya. Nah, teman-teman kan kemarin sudah belajar pakai command prompt ya, ada cd, dir, ping dan lain-lain. Sebenarnya teman-teman juga bisa akses nih website melalui command prompt ya. Kita coba ya. Ini keyboard saya udah masalah, udah komputernya lemot, keyboardnya masalah. Kita coba ya. Kita mau coba akses google.com aja deh. Pakai perintah curl ya, atau command URL. Duh, sebentar. curl spasi www.google. Nah, ketika saya ketik begini tanpa HTTP, ini sebenarnya nanti otomatis dia akan mengarahkan ke HTTP ya. Karena ya kita akan mengakses sebuah website pasti HTTP. Nah, nanti akan muncul seperti ini. Nah, ini kan file-filenya HTML-nya kayak gini ya. Nah, ini artinya berhasil ya. Saya berhasil mengakses halaman Google. Kalau nggak berhasil gimana? Nanti akan munculnya error 404, error 500, error 900 berapa ya. Jadi macam-macam errornya ya. Kalau kayak gitu tadi itu artinya berhasil membuka halaman. Oke. Kemudian ini nggak usah. Ini nggak usah. Oke, nah ini tadi status-status apabila kita mengakses sebuah HTTP ya. Yang pertama 200 itu artinya sukses atau oke ya. Jadi kalau kita akses google.com muncul hasilnya itu artinya kodenya itu 200 ya. Cuman kodenya tidak muncul di halaman sini ya. Nah, itu artinya berhasil. Kalau nggak berhasil gimana nih? Biasanya error-error nih yang merah-merah ya. Misalnya 401 unauthorized error ya, berarti kita nggak punya privilege untuk masuk ke website yang dimaksud. 403 forbidden juga nggak boleh masuk. 404 not found berarti alamat yang kita akses itu nggak ada. Atau error di sisi server misalnya 5 yang paling sering nih 502 sama 504 ya. Itu artinya gateway-nya nggak tersedia, artinya kita nggak bisa connect ke server. Ya, jadi error-error ini dan masih banyak lagi, ini semuanya punya arti sebenarnya ya. Nah, tinggal dicari aja. Gitu. Nah, ini kadang-kadang kita akses website ada simbol gembok dicoret, ya kan? Ini artinya kita sedang mengakses halaman yang seharusnya itu dia secure pakai HTTPS. Cuman ternyata dia belum beli atau belum langganan SSL-nya sehingga dia masih dipaksa menggunakan HTTP. Nah, kalau ada simbol seperti ini artinya sebenarnya website ini tuh belum secure ya. Nah, nanti tergantung kalau websitenya tidak terlalu penting tuh maksudnya website informasi tentang perusahaan, tentang kantor atau apa, itu enggak, gemboknya masih seperti ini nggak apa-apa lah gitu. Cuman kalau teman-teman misalnya mengakses mobile banking, web banking gitu ya, pokoknya yang berhubungan dengan kredensial, buka email atau sesuatu yang butuh login ya,
kok gemboknya masih seperti ini. Nah, itu teman-teman perlu berhati-hati. Karena website ini belum terlalu secure ya. Bisa jadi traffic atau account yang teman-teman masukkan ini nanti bisa dilihat sama hacker ya. Tapi kalau sudah gembok hijau biasanya relatif lebih aman gitu ya. Tuh. Nah, ini tadi ya yang saya maksud. Salah satu kelemahan protokol HTTP adalah keamanan data yang kurang, di mana data dikirim apa adanya, ya. Termasuk kalau teman-teman misalnya tadi memasukkan username dan password atau account di dalam sebuah website yang masih menggunakan HTTP, itu sebenarnya data account kita tuh dikirim polosan seperti itu aja, ya. Misalnya username-nya ABC, passwordnya CBA. Ya udah itu terang benderang di dalam HTTP itu akunnya ABC CBA. Orang umum mungkin nggak tahu, ya kan? User umum nggak tahu. Cuman yang belajar komputer, belajar security, itu kita bisa lihat account itu sebenarnya. Nah, agar lebih terlindungi, gimana caranya? Caranya adalah sebelum kita mengakses sebuah website tersebut, kita mau ngirim data, kita mau akses, dan lain-lain, itu semuanya harus dienkripsi. Dienkripsi itu artinya data kita itu diubah ke dalam bentuk yang lain. Ya, kayak password kode-kode lah gitu ya. Nah, itu nanti data kita relatif lebih aman. Termasuk ketika kita login, misalnya memasukkan username dan password, ya, itu nanti setelah kita enter, perjalanan data ke server tersebut, itu nanti datanya sudah di-encrypt. Jadi kalau di tengah jalan, sebelum sampai ke server, ada hacker yang mencoba mengakses data account kita, nah itu dia nggak akan bisa dengan mudah membaca data account kita. Ya. Tapi apakah masih mungkin bisa? Ya masih mungkin aja ya. Namanya orang kan ya pasti ada yang cari celah, ada yang lebih pinter gitu ya. Bisa aja, cuman relatif lebih sulit itu aja. Jadi sekarang tadi ya pesan saya kalau misalnya di internet ketemu website-website yang butuh privilege, misalnya tadi mobile banking, internet banking, terus account-account yang butuh website-website yang butuh account ya, misalnya Instagram, Facebook dan lain-lain. Perhatikan tuh depannya, dia HTTP atau HTTPS, gemboknya warna apa? Kalau warna hijau berarti aman. Kalau warna merah seperti yang dicontohkan tadi, itu berarti teman-teman perlu waspada. Gitu. Oke. Nah, ini kayak nggak usah. Ini tadi sama HTTP dan HTTPS. Oke. Nah, HTTP dan HTTPS kan tadi adalah protokol ya. Bagaimana caranya dari komputer kita untuk mengakses data yang ada di sebuah server yang kita sebut sebagai web server. Nah, proses koneksi ini respon and request-nya itu menggunakan HTTP maupun HTTPS. Tapi kan tetap aja di dalam komputer server tersebut harus diinstal service ya yang namanya adalah web server, yaitu server khusus yang menangani permintaan terkait website. Ya, agar si server tersebut bisa melayani permintaan HTTP, ya, maka di server tersebut harus diinstal service-service HTTP atau kita kenal sebagai web server. Nah, aplikasinya macam-macam ya, bisa Apache, bisa IIS, bisa Django, bisa Flash dan lain-lain. Ini adalah aplikasi-aplikasi yang bisa digunakan sebagai web server. Ya, diinstal di server, nanti server kita otomatis menjadi web server. Kalau server kita sudah ada web servernya, artinya server kita bisa menerima request HTTP dan bisa memberikan respon HTTP. Gitu. Oke, sampai sini ada pertanyaan.
Udah banyak sekarang ya. Siti Wulandari ada pertanyaan? Cukup Pak, insya Allah. Aman. Nur Syafiatus. Baik datang. Pak, sejauh ini masih aman, masih Oke. bisa menyimak gitu. Nur baru pertama kali ikut web. Ini sudah kedua kali, Oh, kemarin ikut. yang web 1 sama web Oh, 3 yang ini. pertama. Oke. Fatima, ada yang mau ditanyakan? Oke, nggak ada. Pak Gius, ada pertanyaan lagi? Boleh Pak, senang saya. Sejauh ini tidak ada, Pak. Oke, baik. Saya lanjutkan ya. Oke, tadi kita sudah belajar salah satu protokol yang sering banget kita pakai, yaitu tadi HTTP, ya kan? Karena setiap kita akses browser itu pasti kita akses HTTP. Ya, termasuk tadi misalnya saya ketiknya cuma google.com. Nah, itu pasti otomatis nanti di depannya ketambahan tuh http://www. Itu udah otomatis ya. Jadi protokol yang pertama tadi udah selesai, namanya HTTP. Protokol yang kedua yang umum juga dipakai yaitu FTP atau File Transfer Protocol. Ya, mungkin di teman-teman nggak kelihatan make ya, tapi sebenarnya saya yakin teman-teman pasti pakai ya. Apa itu FTP? Yaitu protokol yang berjalan dalam lapisan aplikasi yang berfungsi media tukar-menukar data antara klien dan server di dalam sebuah jaringan. Ya. FTP bisa diatur menjadi layanan yang bisa digunakan oleh banyak orang sehingga satu data itu bisa diakses oleh banyak orang. Oke. Fungsi utama FTP biasanya adalah untuk melakukan upload dan download dokumen dari dan ke server. Oke. Nah, agar layanan FTP bisa dijalankan, maka di counter server harus diinstal paket aplikasi FTP ya. Bisa FileZilla, bisa ProFTP dan lain-lain. Nah, intinya seperti itu. Nah, cara kerjanya adalah seperti ini ya. Jadi, ya, pertama-tama setelah servernya nanti diinstal aplikasi FTP, nanti akan diminta untuk membuat account ya. Accountnya itu siapa yang bisa masuk ke dalam server tersebut ya. Di dalam server tersebut nanti di-set ya. Jadi folder mana yang bisa digunakan untuk menampung uploadan data dari user gitu ya. Nanti si user akan mengakses si FTP servernya ini menggunakan alamat IP atau alamat DNS ya. Bisa yang pertama diakses menggunakan web browser seperti ini ya. Jadi kita pakai web nih, web browser nih, misalnya pakai Chrome ya, tapi depannya nggak HTTP. Kalau FTP depannya adalah FTP. Misalnya di sini ftp://ftp.adobe.com. Nah, nanti akan muncul seperti ini ya, tampilannya kayak Windows Explorer seperti ini ya. Nah, nanti kita bisa upload atau download file yang ada di situ. Gitu ya. Kita bisa upload maupun download file yang ada di situ. Atau FTP ini bisa juga diakses menggunakan Windows Explorer seperti ini. Caranya gimana? Caranya juga sama dengan yang di browser. Kita ketik tuh di atas ftp:// nama IP-nya atau nama domainnya sama aja ya. Nanti biasanya akan diminta untuk memasukkan account, username, password untuk masuk ke server FTP tersebut. Nanti kalau terbuka, nanti halamannya ya mirip-mirip seperti yang ini. Nanti kita bisa upload maupun download ke server ya. Jadi ini uploadnya ke server sehingga nanti kalau data tersebut ingin digunakan oleh klien yang lain, ya klien yang lain tinggal akses aja datanya ke situ. Gitu. Atau teman-teman bisa menggunakan aplikasi khusus FTP. Ya, salah satu contoh yang paling terkenal itu menggunakan FileZilla. Ya, caranya gimana? Sama aja. Kita masukkan hostnya, nama domain maupun atau IP-nya sama saja.
kemudian masukkan username dan password, dan port kadang-kadang. Nah, tapi port defaultnya itu 21. Nanti akan terbuka nih, ya, seperti ini. Sama juga, bisa upload dan download data yang ada di situ. Nah, ini FTP. Fungsinya tadi menyimpan data atau file. Nah, teman-teman, tapi saya yakin, ya, saya yakin pasti belum begitu familiar dengan FTP tersebut, ya. Kenapa? Karena sekarang ini kita biasanya menggunakan aplikasi berbagi file yang dapat digunakan tanpa harus repot-repot dan untuk maintenance FTP server. Karena kalau kita bikin FTP server, otomatis kan kita harus maintain si server tersebut, ya. Tiap hari kita harus cek apakah disknya masih muat, apakah ada virus dan lain-lain. Ya, akan tetapi sekarang sudah ada tuh layanan berbagi file, misalnya teman-teman pakai Google Drive, pakai OneDrive atau Dropbox dan lain-lain. Cuman saya yakin, ya, pasti di baliknya Google Drive, OneDrive, Dropbox itu pasti menggunakan protokol yang sama, yaitu FTP juga. Ya, jadi sebenarnya kita cuman di antar mukanya aja diubah, cuman di dalamnya tuh pasti nanti FTP juga. Nah, kalau digambarin kira-kira gimana? Kira-kira katakanlah ini semua adalah server, ya, maka ini dibuat menggunakan FTP. Oke. Kemudian si layanan ini misalnya tadi Google Drive membuat layanan web server di sini menggunakan HTTP. Ini web server kan. Nah, web servernya ini nanti akan akses ke FTP sini. Sedangkan di si user nanti akan akses ke web server ini menggunakan browser, otomatis menggunakan HTTP. Ya. Jadi kita mengakses FTP, tapi kita menggunakan protokol HTTP di antar mukanya saja. Ya, di belakangnya pasti menggunakan protokol FTP juga, gitu ya. Nah, ini yang kita pakai sehari-hari, ya, karena kita kan, gampangnya gimana ya, menggunakan itu jarang-jarang lah, kebutuhan untuk menyimpan file tuh mungkin agak jarang, tuh. Cuman ada beberapa instansi yang mungkin transaksi filenya tuh besar dan mereka juga tidak mau mengandalkan aplikasi-aplikasi share file seperti Google Drive dan lain-lain. Karena macam-macam lah alasannya, bisa alasan kredensial, bisa alasan keamanan, ya, kerahasiaan dan lain-lain, ya. Jadi kadang-kadang sebuah instansi itu masih menggunakan FTP server secara mandiri, ya. Sehingga nanti untuk akses datanya seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya tadi. Gitu. Oke, itu FTP. Sekarang yang tidak kalah sering dipakainya juga adalah protokol untuk kirim-mengirim email, ya, atau SMTP, ya. SMTP bisa POP3, bisa IMAP, ya. Jadi kalau teman-teman mengirim email itu sebenarnya ada beberapa protokol juga yang sering digunakan. Nah, yang pertama adalah SMTP, yaitu protokol standar di jaringan internet yang digunakan untuk pengiriman email. Ya, jadi SMTP itu fungsinya adalah untuk mengirimkan email. Ya, sedangkan untuk menerima email itu kita bisa menggunakan protokol yang berbeda lagi. Ya, protokolnya adalah POP3 atau IMAP. Ya, jadi sekali lagi, ketika kita menggunakan email, ya, kita itu menggunakan saat mengirim itu kita menggunakan protokol yang namanya SMTP, ya. Tapi saat kita menerima, ya, kita itu menggunakan protokol antara POP3 atau IMAP. Ya, nanti kita jelaskan bedanya apa. Oke. Pada SMTP terdapat dua bagian utama, yaitu Mail User Agent dan Mail Transfer Agent. Mail User Agent adalah aplikasi antarmuka yang diakses dan digunakan oleh user, ya, seperti Gmail, Yahoo Mail, Bizmail dan lain-lain, ya. Jadi antarmukanya. Jadi teman-teman kalau mau mengirim email kan buka tuh mail.google.com misalnya atau mail.yahoo.com, ya kan? Nah, itu adalah MUA atau Mail User Agent-nya.
yaitu agen yang bertugas untuk menghadapi user. Nah, sedangkan MTA atau mail transfer agennya adalah agen yang bertindak untuk mengirim pesan. Jadi ketika kita klik tombol send, itu nanti dari komputer kita akan memerintahkan server email atau mail server untuk mengirimkan data email yang kita kirim ini ke server penerima. Jadi nggak langsung ke penerima dulu. Jadi dari server pengirim ke server penerima. Itu adalah MTA atau Mail Transfer Agent. Ya, cara kerjanya kira-kira seperti ini. Ya. Pertama-tama di sini ya kita mengakses mail.google.com. Nah, cuman teman-teman perhatikan ketika kita mengakses mail.google.com, misalnya saya akses. Nah, kita lihat di sini. Nah, iya teman-teman lihat. Di depannya ini ada tulisan HTTPS, ya kan? Jadi ketika kita mengakses mail.google.com, itu sebenarnya kita juga sedang mengakses menggunakan protokol HTTP juga. Jadi SMTP-nya itu ada di dalam HTTP, ya. Jadi tersembunyi di dalam HTTP. Jadi ketika kita mengakses ini pasti ini menggunakan protokol HTTP, ya. Ketika kita compose, ya, kita ketik saya mau ngirim email ke siapa, subjeknya apa, ininya apa, ya. Ini adalah gabungan antara HTTP dan SMTP, ya. Ketika kita klik send, ini adalah nanti menjalankan protokol SMTP, terutama yang bagian MTA tadi atau Mail Transfer Agent. Oke, jadi dari user sini kita akses, kita ketik emailnya, maka nanti email kita ketika klik send akan masuk ke mail server, ya, melalui SMTP tersebut. Oke, nah selanjutnya nanti dari aplikasi web penerima ini nanti dia akan menjalankan protokol antara POP3 atau IMAP yang tugasnya adalah menarik data dari mail server. Jadi dari komputer kita ini data kita ditaruh aja di mail server. Ya, sampai sini aja. Itu tugasnya SMTP. Ya. Cuman dari mail server sampai ke komputer penerima ini adalah tugas protokol lain yaitu POP3 atau IMAP. Gitu. Nah, sekarang kita bedakan apa perbedaannya POP3 dan IMAP. Ya. POP3 singkatan dari Post Office Protocol versi 3 dan IMAP singkatan dari Internet Message Access Protocol. Keduanya adalah protokol yang digunakan untuk menerima atau melakukan sinkronisasi email dari mail server ke komputer atau aplikasi email yang ada di komputer kita masing-masing. Pada POP3, pada protokol POP3, ya, jadi dua-duanya ini melakukan sinkronisasi. Masuklah ke inbox email kita, ya kan? Bedanya apa? Kalau di POP3, setelah emailnya masuk ke lokal kita, misalnya saya mengakses email melalui komputer, ya, melalui komputer saya. Baik POP3 maupun IMAP akan melakukan sinkronisasi dari server ke komputer saya. Oke. Bedanya adalah ketika sinkronisasi sudah selesai, data sudah masuk ke komputer saya, kalau menggunakan protokol POP3, maka pesan yang ada di server itu akan dihapus. Ya. Jadi pesannya udah masuk ke komputer, di server dihapus. Akibatnya, kalau kita membuka email dari perangkat lain, misalnya dari handphone, maka nanti tidak akan ada pesan yang masuk. Pesan yang tadi. Kenapa? Karena pesan yang tadi udah dibuka di komputer. Sehingga kalau dibuka di perangkat lain, ini nggak ada gitu. Karena di servernya udah dihapus gitu. Sedangkan kalau di IMAP itu, walaupun sudah di-download atau dibuka di komputer, dia di server tuh masih ada. Sehingga nanti ketika kita buka dari
perangkat yang lain itu akan masuk juga, yaitu menggunakan IMAP. Nah, teman-teman bisa simpulkan sendiri sekarang. Misalnya kita pakai Google, mail.google.com, itu kita kira-kira pakai POP3 atau IMAP. Yes. Nah, keduanya ini kelihatannya IMAP lebih canggih dong daripada POP3. Iya, dari sisi itu. Cuman tetap ada kekurangannya. Kekurangannya apa? Kalau kita menggunakan IMAP, kita membutuhkan SMTP server yang ukurannya lebih besar dan jaringan internetnya itu nggak putus-putus gitu ya. Sehingga karena apa ya? Karena tadi kalau IMAP tuh datanya selalu ada di server. Sehingga ketika kita buka tuh sebenarnya akses lagi ke server gitu. Jadi permintaannya tuh banyak sehingga server SMTP-nya harus kuat. Sedangkan kalau di POP3 itu kan sekali tarik udah selesai. Habis itu dihapus sehingga di servernya jadi lebih ringan. Yaitu keduanya punya kekurangan dan kelebihan masing-masing. Tapi kalau kita perhatikan ya kita biasanya menggunakan yang namanya IMAP ya karena di perangkat ada, di email ada, di handphone ada dan lain-lain. Oke, sampai sini dulu. Mungkin ada pertanyaan. Saya sambil minum dulu ya. Mungkin ada pertanyaan boleh. Baik, Pak Gius, silahkan. Ya, terima kasih Pak. Yang saya ingin tanyakan tadi Pak, ini menyangkut pengalaman Pak. Selama ini kan kita disuruh itu untuk membuat video dan videonya itu dikirim dalam berupa link dan kita simpannya itu kebiasaan saya Pak, simpannya itu di Google Drive. Ya. Terus pada saat saya copy linknya dan saya kirim, kok kadang-kadang ada orang yang tidak bisa akses filenya dan ada juga orang yang bisa akses filenya. Ya. Bagaimana itu Pak? Itu privilege aja Pak. Jadi dikasih akses. Sebenarnya ketika Pak Gius mengupload sesuatu di Google Drive, itu Pak Gius sedang mengcopy data dari komputer Pak Gius ke servernya Google Drive. Ya. Sedangkan semua orang kan boleh mengakses server Google Drive ya Pak ya? Kan terbuka ya. Jadi bebas mengakses ke Google Drive sebenarnya. Cuman sama Google Drive-nya dipilah-pilah. Ini siapa yang boleh akses gitu. Jadi dikasihlah privilege siapa yang bisa akses. Misalnya, sebentar. Google Drive. Misalnya di drive saya. Kelihatan ya Pak ya, drive saya ya Pak ya? Iya Pak, kelihatan. Oke, misalnya saya biasanya sering nge-share drive ini Pak. Drive materi ajar saya. Nah, ini tinggal ini kan sebenarnya sudah saya taruh di Google Drive. Artinya semua orang tuh sebenarnya punya kesempatan untuk mengakses file-file yang ada di dalam folder ini, gitu ya. Nah, tapi kan saya nggak mau semua orang bisa akses, atau saya mau semua orang bisa akses terserah, gitu ya. Tapi sebenarnya data ini ada di satu server, jadi filenya satu aja, gitu. Nah, kalau saya mau akses ya tinggal saya kasih aksesnya. Mau saya bagikan, misalnya saya bagikan. Nah, ini saya tinggal pilih. Saya mau bagikan ke orang tertentu, misalnya siapa, diketik aja emailnya di sini. Nanti orang dengan email tersebut bisa masuk ke dalam Google Drive ini, atau kita kasih account lah gampangnya. Kita kasih privilege gitu. Atau biasanya, ini yang kemarin Siti Wulandari ya sekalian. Siapa tahu masih belum bisa, saya belum cek. Nah, ini tinggal dibagikan ke
siapa saja yang memiliki link, ya. Nah, ini ntar tinggal di copy aja di sini. Siapa saja yang memiliki link, linknya di copy, dikasih ke orang tersebut. Nah, artinya kita sedang memberi privilege ke orang tersebut untuk mengakses file kita ini, gitu. Kalau misalnya tidak mau semua orang, ya tinggal dipilih-pilih tadi siapa saja yang bisa bisa akses berdasarkan email, ya. Biasanya kalau nggak di set kayak gini, nanti orang yang misalnya kayak kemarin kasusnya Siti Wulandari nih, ya. Saya kira begitu ya. Jadi belum di-share ke saya misalnya. Jadi ketika saya dibagi link pun ini nggak bisa. Jadi cuma salin link, tapi ininya mungkin belum dikasih akses ya. Mungkin masih dibatasi. Nah, ini nggak bisa. Saya nggak bisa akses. Makanya saya mengirimkan kemarin request. Saya request dong biar bisa akses. Nah, nanti di tempatnya Siti Wulandari tinggal di accept aja. Ini Pak Condro mau minta akses, tinggal di checklist. Atau kalau nggak mau repot, ya ini dibikin siapa saja yang memiliki link bisa akses. Nanti tinggal dikasih linknya. Itu aja, Pak. Tapi itu dari segi privilege. Tapi dari segi protokol yang sedang kita bahas tadi, sebenarnya ketika kita sudah upload di Google Drive, ini ya kita sedang mengakses di satu komputer server, ya. Sehingga data kita tuh sebenarnya satu, cuman diakses bareng-bareng gitu ya. Ya itulah fungsinya FTP seperti itu. Kita mempunyai satu file untuk diakses bareng-bareng gitu. Begitu Pak Gius. Ada lagi Pak Gius? Oke. Saya lanjutin sedikit lagi ya. Ada protokol Tidak ada selanjutnya. Pak. Oke, baik Pak. Protokol selanjutnya namanya domain name system. Apa itu? Ya. Seperti yang kita tahu kemarin di web kemarin ya, setiap device atau komputer di dalam jaringan itu kan perlu kita kasih identitas, ya kan? Identitasnya berupa apa? Berupa alamat IP, betul ya? Misalnya kemarin 192.168, 172.116, 216.239 titik berapa ya. Itu adalah IP address. Itu adalah identitas unik yang pasti melekat di semua komputer yang terkoneksi ke jaringan. IP address itu ibaratnya adalah NIC. Kalau teman-teman di mahasiswa berarti apa? NIM atau NPM gitu ya. Itu adalah identitas uniknya. Cuman kan saya nggak mungkin ingat-ingat NIM-nya apa? Nur, NIM-nya Siti gitu kan. Susah ya nginget-inget NIM-nya. Saya lebih mudah mengingat namanya. Ada Nur, ada Siti, ada Amel, ada Pak Gius gitu kan. Daripada saya mengingat NIM-nya, ya kan? Oleh karena itu di komputer juga sama. Akan lebih susah saya mengingat IP address 216.239.38120. Nah, apa tuh? Nah, kan repot ya. Oleh karenanya butuh nama alias. Ya, maka si 216.239.38120 ini akan saya kasih nama alias. Nama aliasnya apa? Saya pilih misalnya namanya adalah google.com ya. Jadi google.com sebenarnya adalah nama alias. Nah, yang bisa mengubah nama alias ke IP ataupun sebaliknya, ini ada satu protokol yang dinamakan DNS atau Domain Name System. Ya, DNS ini diatur ya secara internasional sebenarnya diatur ya oleh satu organisasi namanya APNIC ya. Kalau di si APNIC ini nanti mendelegasikan ke setiap negara, itu di Indonesia saya lupa organisasinya apa gitu ya. Jadi itu yang bertugas untuk mengubah IP address menjadi nama domain gitu. Oke, jadi sebenarnya misalnya di contoh sini kita mengakses google.com atau mengakses alamat IP ini itu sama saja gitu ya. Jadi nggak ada bedanya gitu. Karena sebenarnya merujuk ke website yang sama, server yang sama. Nanti kalau teman-teman nggak percaya,
misalnya ping google.com. Nah, nanti akan ketahuan nih pingingnya kemana. Nah, ini adalah alamat IP-nya. Nanti akses aja alamat IP-nya itu lewat browser. Pasti menghasilkan website yang sama. Gitu. Itu namanya DNS atau Domain Name System. Ini terlalu repot ya. Nanti dibaca sendiri ya. Intinya adalah, nah ini aja. Jadi DNS itu diatur sebenarnya ya, diatur. DNS paling tinggi itu namanya www ya, di sini itu namanya www. Artinya apa? Kalau www itu pasti ada di internet ya gitu. Itu menandakan bahwa website ini ada di internet, bisa diakses dari seluruh dunia. Kemudian dari organisasi APNIC ini membagi domain itu menjadi dua bagian, yaitu bagian generik atau bagian countries. Ya, generik itu yang umum, countries itu berdasarkan negara. Nah, ini nanti yang di belakang itu loh. Misalnya tadi ut.ac.id. Berarti ac.id itu adalah domain yang menandakan spesifik, generik dan countries gitu. Itu semuanya ada yang atur, ya. Nama websitenya sebenarnya apa? Ya UT aja. Misalnya google.com. Nama websitenya apa? Ya Google, ya. .com itu apa? .com itu nama domainnya. Sebentar. Baterai lu. Oke, nah, di dunia ini biasanya sudah sudah ditentukan tuh yang generik apa, yang countries apa. Misalnya di sini yang umum .com ya, pasti teman-teman sudah tahu ya, google.com, apalagi metrotv.com misalnya. .com itu apa? .com itu menandakan bahwa website ini sebenarnya adalah website yang didaftarkan secara komersil untuk tujuan komersil gitu ya. Ada lagi misalnya ut.ac. AC itu adalah generik, akademik ya. Jadi website yang digunakan untuk akademik. Akademik itu artinya universitas, universitas ya, intinya untuk akademik. Kalau untuk sekolah misalnya SD, SMP, SMA itu menggunakan domain namanya SCH ya. Nah, kita pakai ac.id, berarti domain website ini adalah website untuk kebutuhan akademik di ID di Indonesia. Nah, jadi belakangnya itu ada ID, itu artinya negaranya. Misalnya ri.go.id, artinya nama websitenya adalah ri. .go itu artinya government, .id itu artinya Indonesia, artinya website milik government Indonesia, dan seterusnya ya. Jadi kadang ada yang generik aja, kadang ada yang combine generic and countries gitu ya. Yang generik aja contohnya teman-teman, apalagi selain com tadi ada com itu generik global, tapi kalau generik Indonesia.co.id. Gov itu adalah globalnya, .gov itu hanya dipakai di Amerika. Nah, tapi selain Amerika dia menggunakan .go.id misalnya, .go.jp, .go.us dan lain-lain. Kemudian AC tadi akademik, school SCH. Untuk yayasan biasanya .or ya. Jadi itu semuanya ada artinya dan ada yang atur, dan harganya beda-beda gitu ya. Harganya beda-beda. Tergantung ya, tergantung penyedianya. Kalau di Indonesia misalnya teman-teman nanti saya mau daftarin deh domain saya, didaftarin, nanti dicari tuh yang tersedia apa. Nah, setiap nama domain itu punya harga yang berbeda-beda. Misalnya .com, .ac.sch itu berbeda-beda ya. Jadi itu menandakan nama domainnya gitu. Oke.
Ini tadi udah. Udah selesai. Sebenarnya saya ada satu lagi, cuman belum saya bikinin materi. Oke. Sebenarnya ada satu lagi ya, protokol yang sering kita pakai juga ya. Cuman penjelasannya agak ribet, yaitu protokol yang namanya TCP dan UDP, ya, TCP dan UDP. Apa itu? Yaitu protokol yang digunakan untuk berkirim file. Ya. Kalau yang tadi misalnya HTTP, HTTPS, FTP, SMTP, DNS itu ada di lapisan aplikasi, lapisan paling depan yang berhadapan langsung dengan user, gitu ya. Tapi kalau protokol TCP dan UDP yang ingin saya jelaskan ini adanya di lapisan transport layer, ya, di belakang sebenarnya. Jadi nggak kelihatan dari sisi user. Tapi kita bisa rasakan apa itu TCP dan UDP itu adalah protokol yang ada di transport layer, ya. Dia bertugas untuk mengirimkan data. Bedanya TCP itu adalah protokol yang memastikan bahwa datanya itu lengkap dan benar, terverifikasi, baru dia bisa diterima oleh user. Sedangkan protokol UDP itu dia nggak peduli datanya lengkap atau enggak, yang penting kirim ya kirim aja. Mau diterima atau enggak tuh bodo amat sama dia. Contohnya protokol TCP itu apa? Ketika kita mengirimkan email, ya kita kirim jangan email, kita ngirimin WA lah, WA, ya. Misalnya yang dikirim adalah aku cinta kamu misalnya, ya, tulisan aku cinta kamu. Nah, pas dikirim itu yang kekirim baru aku cin. Nah, tak kamunya tuh hilang misalnya. Itu kalau kita menggunakan protokol TCP itu otomatis data yang kita kirim ini tidak jadi dikirim atau dibatalkan sama sekali, ya. Jadi memastikan file datanya itu kekirim semua lengkap, baru boleh dikirim. Tapi kalau nggak lengkap, dia langsung dibatalkan sama sekali. Nah, itu adalah protokol TCP. Jadi tadi misalnya aku cinta kamu, yang kekirim baru aku cin, habis itu paket datanya habis atau putus, maka nggak kekirim tuh sampai sama user. Jadi user nggak akan tahu apa-apa. Contohnya menggunakan TCP selain chat apa tadi? Email itu juga menggunakan TCP. Kita download file itu juga TCP, ya. Yang menggunakan UDP apa contohnya? UDP contohnya saat kita mengakses CCTV, ya. Ketika kita mengakses CCTV atau video call, ya, gampang video call WA. Kita lagi video call, lagi aku cin, habis itu paket datanya habis atau internetnya mati, ya. Habis itu beberapa detik kemudian hidup lagi. Nanti obrolannya nggak mungkin lanjutin tak kamu kan, tapi obrolan yang lain gitu. Jadi data cinta kamunya tuh hilang, nggak kedengeran, langsung yang lainnya. Nah, itu namanya protokol UDP. Jadi dia nggak peduli data yang dikirim tuh bener apa salah, yang penting saya kirim aja, ya. Itu namanya protokol UDP. Contohnya lagi live streaming atau TV, ya. Misalnya kita pakai apa live streaming di Netflix atau di YouTube, nah itu pakainya UDP juga, ya. Karena datanya hilang ya nggak peduli dia. Gitu. Oke, itu tambahannya aja. Materinya sebenarnya ada di materi selanjutnya, ya. Cuman banyak banget itunya apa teknisnya. Jadi gambarannya seperti itu. Oke, ada pertanyaan? Oke, sambil nunggu kalau ada pertanyaan atau enggak, ya saya sambil ingetin teman-teman semuanya ya, tugasnya dikerjakan semuanya. Saya nggak tahu deadline-nya dari UT kapan ya. Yang jelas kalau dari e-learning itu jadwalnya cuman sampai besok ya harusnya. Cuman biasanya nanti dari UT akan melakukan perpanjangan, cuman jangan dijadiin acuan ya. Kalau tahun kemarin perpanjangannya sampai 2 minggu ya.
Kalau semester ini saya nggak tahu apakah ada perpanjangan apa tidak. Jadi yang jelas teman-teman kerjain aja. Kalaupun misalnya ada kesibukan atau apa, ya minimal kirim file lah, submit apa kayak gitu ya. Pasti nanti ada nilainya daripada tidak mengerjakan sama sekali. Kalau tidak mengerjakan sama sekali, otomatis nilainya 0. Jadi saya nggak bisa bantu, itu otomatis dari sistem gitu ya. Cuman kalau misalnya mau ya sekedar nilai 50 atau berapa, yang penting submit tugasnya aja. Oke, kemudian apa lagi? Nah, ini kan web terakhir, web ketiga ya. Semester berikutnya belum tentu ketemu dengan saya lagi ya. Nah, jadi teman-teman kalau misalnya merasa ingin tetap komunikasi atau apa, ya nomor saya kan ada. Silahkan kalau mau menghubungi boleh aja, mau tanya sesuatu boleh aja. Ya, saya kebetulan tidak hanya ngajar di jaringan komputer, sebenarnya sudah lama nggak ngajar jaringan komputer juga gitu ya. Saya spesialisasinya sebenarnya lebih ke pengembangan aplikasi atau sistem informasi, sistem analis, sistem informasi, programmer itu saya lebih familiar sebenarnya. Kalau jaringan tuh udah lama nggak ngajar sebenarnya. Cuman ya masih inget dulu pernah belajar dan pernah mempraktekkan juga, tapi nggak mahir sebenarnya. Gitu. Mungkin terakhir ada pertanyaan. Baik, Pak Gius, silahkan. Ya, terima kasih Pak. Yang saya tanyakan Pak mengenai tugas 3 kemarin, yaitu mengenai komprom jaringan. Di situ kan ada 3 bagian, yaitu ada IP address, ada gateway, dan ada DNS. Yang saya pertanyaan Pak, dari 3-nya itu, apakah alamat IP-nya itu bisa berbeda-beda? Contohnya, IP address-nya sama gateway-nya sama, tapi DNS-nya berbeda. Ataukah alamat IP-nya itu harus sama semua, sampai DNS? Oke. Sebenarnya Ya, Pak. kalau kan komputernya kemarin hanya beberapa ya Pak. Alamat IP itu setiap komputer, misalnya nih Pak Gius ada 3 komputer yang dihubungkan gitu ya. Tiga-tiganya pasti punya alamat IP yang beda-beda kan. Iya, Pak. Nah, gateway-nya itu satu, Pak. Nah, gateway itu kayak penyambungnya gitu. Jadi gateway-nya itu satu. DNS nanti mengikuti gateway-nya aja. Misalnya ada 3 komputer, ya kita pakai IP address-nya 192.168.1.1, 1.2, dan 1.3, ya kan? Nah, salah gateway-nya ambillah kita mau pakai yang 1.1 sebagai gateway atau pintu gerbangnya. Ya udah, berarti dari ketiga ini gateway-nya itu diisi 192.168.1.1 semuanya gitu. DNS, nanti DNS kan sebenarnya ngikutin yang 1.1 tadi. Nanti mau diganti dengan nama domain apa gitu. Gitu nggak Pak kira-kira? Iya, Pak. Iya. Karena kemarin kan Pak di pertanyaan itu kan buatlah satu jaringan dengan menggunakan empat komputer. Itu Pak. Iya, berarti nanti keempatnya punya IP address yang beda-beda tuh Pak. 11, 12, 13, 14. Tapi gateway-nya satu. Salah satu dipilih. Pak. Bapak maunya yang mana? Boleh 11, 12, atau 13, 14 boleh. Ya Pak. Berarti yang saya kerjakan kemarin itu ya sama dengan penjelasan tadi Pak. IP address-nya begitu, sama DNS-nya juga seperti itu Pak. Iya. Ya Pak, terima kasih banyak Pak. Udah selesai Pak Gius berarti? Ya Pak, sudah Pak, puji Tuhan. Oke. Barusan kemarin atau
2 hari yang lalu kirimnya, Pak. Oke. Saya ngoreksi itu hari apa saya lupa, hari Selasa atau Rabu. Waktu itu kayaknya Pak Gius belum submit. Nanti saya koreksi Iya, lagi Pak, hari belum Senin. saya kirim waktu itu, Pak. Karena waktu itu saya masih proses pengiriman ke Google Drive, Pak. Iya. Videonya. Oke, baik. Oke, yang lain? Siti, Fatimah, Amel, ada pertanyaan? Baik, kalau nggak ada pertanyaan, minta tolong open cam sebentar buat absen. Kita ditinggal sendirian Pak Gisan. Oh enggak, kirain Siti Wulandarinya kabur juga. Oke, baik. Terima kasih. 1, 2, 3. Sekali lagi, tadi Sitinya muter-muter. 1, 2, 3. Baik. Amel dari tadi ada nggak dijawab pertanyaannya? Oke. Baik, terima kasih ya atas kehadiran teman-teman semuanya, terutama Pak Gius, Siti, Amel, yang kayaknya hadir di setiap web ya. Jadi terima kasih sekali atas kehadirannya. Sampai ketemu ya di pertemuan-pertemuan berikutnya atau di tempat lain juga. Sampai jumpa kembali. Sukses selalu. Terima kasih. Amin, Pak. Terima kasih banyak. Terima kasih Bapak. Izin keluar, Pak. Ya Pak Gius.